Jadi artinya bahwa perkataan kita dalam dunia ini dihitung oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan ini bukan hilang, tapi dia naik, di bawah hawa. Nah, apa yang kita ucapkan itu kedengaran, terus dia naik sampai tersimpan di satu tempat. Nanti di akhirat akan dibuka lagi untuk diperdengarkan kepada kita. Ini iya kada ucapan nikah, persis sama suara kita. Nah, itu nu'akhaz. Kita akan disanksi, akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita katakan itu. Kitabu Afatil Lisan. Ini kitab menerangkan tentang penyakit-penyakit yang ada pada lisan. Maksudnya adalah pada ucapan, perkataan. Bayanu khataril lisan, keterangan tentang bahayanya ucapan, perkataan. Ya'lam anna khataral lisan azimun. Ketahuilah bahwa bahaya dari ucapan itu azimun, besar. Bisa membuat seseorang dapat dosa, bahkan bisa menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam karena ucapan-ucapannya. Wala najata minhu illa bin nutqi bil khair, dan tidak bisa selamat dari bahaya ucapan itu melainkan dengan bertutur kata dengan yang baik. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Beliau bersabda, tidak bisa lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak bisa lurus hati seorang hamba melainkan bahwa lurus tutur katanya. Ini tutur kata yang lurus, tanda baiknya hati. Dan hati yang baik itu tanda baiknya keimanan seseorang. Jadi sangat berhubungan antara iman, hati, dan ucapan. Ucapan, tutur kata. Dan tidak bisa masuk surga seseorang yang mana tetangganya tidak aman akan kejahatan-kejahatannya. Jadi kada bisa masuk surga kalau tetangga kada merasa aman dengan inya, baik ucapannya atau kelakuannya. Jiran terganggu, ini orang kada bakal penghuni surga. Orang penghuni surga itu salah satunya adalah tetangga-tetangga dalam dunia merasa aman. Aman dari pribadinya, kada bakal digibah, kada bakal difitnah, kada bakal dicela. Aman hartanya, kada bakal dicuri, kada bakal dikhianati keluarganya. Nah, itu orang muslim yang sebenarnya. Tidak masuk surga seseorang yang mana tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaannya itu. Wa qala Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah anu akhadhu bima naqul.
Muadz bin Jabal sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan ditindak dengan apa yang kami ucapkan? Apakah kami akan diperhitungkan dengan apa yang kami ucapkan di dalam dunia? Faqala Rasulullah menjawab, ya ibn Jabal, wa hal yukibbun nasa pinnar ala manahirihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah menengkulupkan manusia dalam neraka atas hidung mereka, melainkan hasil daripada ucapan mereka. Banyak orang yang masuk neraka itu, hai Muadz, akibat tutur katanya, akibat ucapan-ucapannya itu. Jadi artinya bahwa perkataan kita dalam dunia ini dihitung oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan ini bukan hilang, tapi dia naik, di bawah hawa. Nah, apa yang kita ucapkan itu kedengaran, terus dia naik sampai tersimpan di satu tempat. Nanti di akhirat akan dibuka lagi untuk diperdengarkan kepada kita. Ini iya kada ucapan ikam, persis sama suara kita. Nah, itu nu'akhaz. Kita akan disanksi, akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita katakan itu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, ya lisan qul khairan tagnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lisanku, berkatalah engkau yang baik, niscaya kau beruntung. Diamlah engkau dari yang jahat, niscaya kau selamat dari sebelum bahwa kau menyesal. Jarang orang menyesal berdiam. Kebanyakannya orang menyesal itu akibat berkata-kata. Jarang ada menyesal berarti dia aku berdiam, jarang. Tapi kebanyakannya orang menyesal itu akibat ucapan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa lisanah satarallahu auratah wa man malaka ghadabah waqahu Allahu azabah wa man i'tazara ila Allah qabila uzrah. Siapa yang mampu menahan ucapannya, Allah menutupi segala aibnya. Siapa yang mampu mengendalikan marahnya, Allah akan pelihara dia dari azabnya. Siapa yang minta uzur kepada Allah, Allah terima uzurnya. Siapa minta maaf kepada Allah, Allah terima maafnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Ujar Nabi, siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, berkata-katalah yang baik atau diam. Berkata-kata yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan pahala, kata-kata baik, atau kata-kata yang mendatangkan kemaslahatan dunia. Nah, itu baik juga. Wa anhu alaihi salatu wassalam, ukhzum lisanak illa min khair. Simpan lisan engkau, simpan ucapan engkau kecuali dari yang baik. Fa innaka bidzalik taglibu syaitan, dengan demikian engkau bisa mengalahkan syaitan. Jumalun min afatil lisan, beberapa jumlah dari penyakit lisan, tutur kata, ucapan. Al-ula, yang pertama, al-kalam bima la ya'ni, berkata-kata pada sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ini yang kita ucapkan ini kadang mendatangkan pahala, kadang mendatangkan dosa. Ini masuk.
Yang kita pandirakan ini kadang mendatangkan kebaikan, kadang mendatangkan kejahatan. Nah, ini termasuk kerugian. Kalau mengatakan yang jahat itu sudah lebih lagi. Kalau perkataan yang membuahkan dosa itu sudah nyata. Ini perkataan kita ini membawa pahala kadang, membawa dosa kadang. Nah, ya'lam anna ra'sa malil abdi awqatuhu. Ketahuilah bahwa modal hamba itu waktu. Modal kita ini umur. Kalau waktu habis modal. Tutup. Nah, jadi modal kita ini adalah umur. Umur sama dengan terdiri dari waktu-waktu. Famahma sarafaha ila ma la ya'ni wa lam yaddakhir biha thawaba fil akhirah faqad dayya'a ra'sa mali. Bila mana dia menggunakan waktu-waktu itu kepada yang tidak ada manfaat akan dia dan tidak dia simpan dengan waktu-waktu itu akan pahala di akhirat, berarti dia membuang-buang modalnya, membuang-buang, menyia-nyiakan modalnya. Kita gunakan umur kepada yang kada bermanfaat, kada dapat pahala, berarti kita membuang-buang umur. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baik Islam seseorang meninggalkan dia yang tidak bermanfaat akan dia. Wa sababuhul ba'isu alaihi huwal hirsu ala ma'rifati ma la hajata ilaih. Bermula sebabnya berkata-kata yang kada ada manfaat, yang mendorong atas berkata-kata yang tidak manfaat itu ialah keinginan atas mengetahui sesuatu yang kada perlu diketahui. Itu pendorongnya dulu. Kenapa timbul kata-kata ini pada bermanfaat? Karena hendak mengetahui sesuatu yang kada perlu tahu. Kalau kita tahu itu kada ada untungnya. Kalau kita kada tahu itu kada ada ruginya. Nah, kita menanyakan itu berkata-kata yang kada bermanfaat. Menanyakan sesuatu yang kita tahu kada ada untungnya, kada tahu kada ada ruginya, ditakunakan itu kada ada manfaatnya. Nah, itu termasuk membuang-buang umur. Au tasjiyatul awqat bihikayati ahwalin la faidata fiha, atau mencampur waktu-waktu dengan kisah-kisah keadaan-keadaan yang tidak ada memberikan faidah padanya. Bercerita-cerita yang tidak ada mendatangkan faidah. Nah, itu pun termasuk yang pertama ini. Al-kalam bimala yani. Wa ilaju dzalik kullihi anna ampasahu ra'su malihi wa anna lisanahu syabakatun yaqdiru ay yaqtamisa bihal khairat al-hisan. Caranya mengobati supaya nang pina lantih itu berkurang lantihnya kayak apa? Cara mengobati mengurangi ketujuh bepandir nang kada ada manfaatnya itu bahwa dia mesti meyakini dulu umur ini modal. Habis umur kada ada kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Bahwa kata-katanya, lisannya, ucapannya itu adalah perangkap. Dia mampu mendapatkan dengan itu perangkap kebaikan-kebaikan. Mulut kita ini, lisan kita ini alat
untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Orang masuk surga tanpa dihisap oleh Allah akibat dia mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan kada akan bisa orang itu mengucapkan di akhir hayat la ilaha illallah kalau sepanjang hidupnya banyak berkata-kata yang sia-sia, apalagi berkata-kata dosa. Orang-orang yang mampu di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah itu orang yang semasa hidupnya suka menggunakan mulutnya, ucapannya untuk perkara-perkara kebaikan yang mendatangkan pahala. Jadi harus meyakini bahwa umur, waktu itu modal. Bila aku buang-buang modal ini habis modal, tidak ada untungnya. Yang kedua, apa yang ada pada diriku daripada lisan itu adalah alat untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, fa bi'ihmalihi dzalik fa ihmaluhu dzalika wa tadyi'uhu khusranun mubin. Menyia-nyiakan demikian, mengosongkan demikian, menyia-nyiakan itu kerugian yang nyata. Kenapa perangkap yang ada pada tubuh kita ini kadang kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan kebaikan. Padahal dengan mulut itu banyak dapat kebaikan-kebaikan. Kita baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sekali kita baca dapat 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Nah, ini dengan mulut ini kita bisa banyak dapat pahala sebujurnya. Nah, jadi pertama, penyakit daripada lisan kita ini adalah kata-kata yang tidak bermanfaat. Al-afatus samiyah, penyakit yang kedua, fudulul kalam, kelebihan pandir. Kelebihan. Wahuwa ayudan mazmum, itu pun tercela. Itu pun satu kerugian. Arti pandir kita ini kelebihan. Kelebihan. Wa hadza yatanawadul khawda fi ma la ya'ni, ini termasuk dalam memperbincangkan yang tidak ada manfaatnya. Kita memperbincangkan yang kada ada manfaat, itu sudah dianggap kelebihan pandir. Wa ziyadata fi ma ya'ni ala qadri hajah, dan termasuk juga kelebihan berkata-kata ini melebihi, menambah pada sesuatu yang bermanfaat atas kadar hajat. Ini yang bermanfaat sebujurnya disampaikan nih. Yang disampaikan nih yang bermanfaat. Tapi bila kita sampaikan sekali itu sudah cukup, kita sampaikan 2 kali itu kelebihan kata-kata. Kelebihan itu pun satu kerugian bagi kita, satu kerugian. Fa inna man ya'nihi amrun yumkinuhu ay yazkurahu bi kalamin mukhtasarin wa yumkinuhu ay yujassimahu wa yukarrirah mahma ta'adda maqsuduhu bi kalimatin wahidah. Fa inna dzikra kalimatain fa in zakara kalimataini fasaniyatu fudulun ay fadlun anil hajah. Bahwa seorang yang memberikan manfaat akan dia oleh satu perkara yang mungkin akan dia bahwa dia sebutkan itu perkara dengan perkataan yang pendek, dan mungkin akan dia bahwa memperjelas mengulang-ulang. Bila mana tertunai maksudnya dengan satu kalimat, jika dia sebutkan 2 kalimat, yang kedua itu lebihan daripada hajat. Wa huwa aidan mazmum, itu pun dicela.
lima sabaka karena keterangan yang telah lalu membuang-buang umur, wa illam yakun fi ismun wala dararun, sekalipun tidak ada dosa, tidak ada mudarat. Nah, yang kita sampaikan ini orang sekali paham, cukup sekali. Nah, tapi kalau mesti dua kali disampaikan hanya paham, nah dua kali sampaikan. Kalau dua kali paham, kita tiga kali nyampaikan, nah ketiga itu labihan. Labihan itu maka dia berdosa. Tapi termasuk menyia-nyiakan waktu. Nah, makanya Nabi kita, beliau dikenal dengan Jami'ul Kalim. Beliau hadis-hadis Nabi itu selalu pindik kata-katanya. Dia mempunyai makna-makna yang banyak. Nabi kita terhitung, kata-kata ucapan-ucapan Nabi terhitung, terdata. Sidin hidup sekian puluh tahun, tapi apa yang Sidin ucapkan itu tertulis, terdata. Ada dalam kitab ini ucapan Nabi, ada dalam hal ini tentang ucapan-ucapan Nabi. Jadi sebenarnya ucapan Nabi itu kada banyak kalau dihitung dengan umur Sidin. Wa'lam anna qudulal kalam la yanhasiru. Ketahuilah bahwa kelebihan kata-kata itu kada terbatas. Balil muhimmu, tetapi yang penting mahsurun, terbatas fi kitabillahi ta'ala. Qala Allah azza wa jalla la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ujar Nabi, ujar Tuhan dalam firman-Nya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu. Tidak ada kebaikan kebanyakan daripada bincang-bincang mereka itu. Kecuali yang dibincangkan itu amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, menyuruh bersedekah, atau mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, itu kata-katanya adalah kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Rasulullah bersabda, tuba, surga artinya. Surga bagi orang yang mampu menahan kelebihan pandir dan memberikan kelebihan harta. Kelebihan pandir ini bakhil dengan pandir, tapi sosial dengan harta, itu orang surga, jar Nabi. Kalau dengan kata-kata inya bakhil, tapi kalau dengan harta inya pemurah. Jangan sebaliknya. Lawan harta kikir, lawan pandir banyak. Nah itu kan masuk surga itu. Ada orang pandirnya aja banyak, duitnya kada mau keluar. Tanzur kaifa qalaban nas al-amra bidzalik, bagaimana tengok bagaimana manusia membalik perkara ini. Amsaku fadlal mal, mereka menahan kelebihan harta, wa atlaqu fadlal lisan, melepaskan kelebihan lisan. Pandirnya banyak, sumbangannya sedikit. Nah, ada orang ada berpandir dia banyak sumbangannya. Nah, ini yang dimaksud tuba, surga. Orang surga itu kan ada banyak pandir, duitnya banyak keluar. Orang lawanannya surga, lawanan neraka itu pandirnya banyak, keluarnya kada. Tuba liman amsakal fadla min lisanih wa anfaqal fadla min mali. Qala Atha, berkata Imam Atha, inna man kana qablakum, bahwa orang-orang sebelum kamu, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman bahari, kanu yakrahuna fudulal kalam, mereka itu kada katuju kelebihan pandir itu. Nah, coba kita berilang lawan orang-orang aulia Allah, hilangi aja, kada banyak pandir. Kita belajar kitab
dengan orang-orang aulia Allah. Setengah jam bisa 4 macam kitab yang dipelajari. Pandirnya kada banyak. Baca orang, kitab terjemahkan, arti. Itu orang-orang bahari itu, mereka kada katuju kelebihan pandir itu. Yang dibaca sebaris keterangannya berjam-jam, itu kelebihan ngarannya. Kelebihan. Nah orang dahulu kabelakum kada katuju kelebihan pandir itu. Wa kanu ya'udduna furudal kalam, mereka menganggap kelebihan pandir ucapan itu ma'ada kitab Allah selain Quran wa sunnat Rasulillah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, au amran bi ma'ruf atau amar ma'ruf, au nahyan anil munkar, au tantiku atau engkau bertutur li hajatika bagi hajat engkau, fi ma'isyatika pada kehidupan engkau, allati la budda laka minha yang tidak boleh tidak bagi engkau daripada ma'isyah itu. Nah, jadi pandir orang-orang dahulu, pandirnya adalah Al-Quran, pandirnya adalah hadis, kebaikan, mencegah kemunkaran, atau memandirakan hajat yang kada boleh tidak untuk dibicarakan. Atunkirun, apakah kamu mengingkari anna alaikum hafizin kiraman katibin, bahwa atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Catat. Anil yamin wa anis shimal ka'id, ada sebelah kanan malaikat duduk, ada sebelah kiri malaikat duduk. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak bertutur seseorang dari satu perkataan melainkan di sisinya ada rakib atau atid yang bekerja. Setiap kita kata-kata kita bersuara antara dua yang sibuk, imam malaikat rakib yang sibuk kalau yang kita ucapkan itu kebaikan, atau malaikat atid yang sibuk karena nang kada bagus yang kita ucapkan. Ma yalfizu min qaulin, tidak bertutur kata seseorang melainkan di sisinya ada malaikat rakib dan atid. Ama yastahi ahadukum idza nushirat sahifatuhu allati amlaha sadra nahari kana aktsaru ma fiha laisa min amri dinihi wala dunya. Apa tidak malu salah seorang kamu bila dibuka catatan amal yang dia bacakan, catatan amal itu di permulaan siangnya, adalah kebanyakan yang ada di catatan amal itu tidak ada dari perkara agama dan tidak ada yang menguntungkan dunianya. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, inna ahakka ma tahhara ar-rajulu, bahwa paling berhak yang membersihkan seseorang itu lisanuhu, lisannya. Hendak membaiki diri artinya yang pertama dibaiki ma'atur lisan. Ini ada manusia yang memang diciptakan Allah samud pendiam. Ini untuk kata lapahnya mendidik dirinya. Memang orangnya diciptakan Tuhan dah pendiam. Orangnya pendiam. Dia ditakuni hanya. Nah ini kadang alih. Ada orang yang diciptakan Allah ketujuh berpandir. Nah ini yang disuruh. Bahwa melatih diri. Pertama yang dilatih apa? Lisan. Lisan. Orang banyak pandir, sedikit zikir, sudah nyata. Kalau orang banyak zikir, sedikit pandirnya. Banyak pandir, berarti orang ini kada banyak zikir. Ini orang tuh jarang berpandir, ini orang mungkin dia banyak zikirnya. Karena kada mungkin orang banyak zikir, banyak pandir, kada mau. Kalau orang tuh kata dia berpandir aja, lihat aja orangnya malam uring yang jujur itu kada banyak zikirnya. Tapi kalau orang pendiam itu mungkin dia banyak zikirnya.
Inna ahaqqa ma tahhara ar-rajulu lisanuhu, bahwa yang berhak, arti yang utama bahwa membersihkan seseorang itu lisanuhu, lisannya. Wafil asar, dalam asar sahabah disebutkan, ma utiya rajulun syarran min fadli lisanihi, tidak didatangkan seseorang sesuatu yang paling jahat daripada kelebihan pandir itu. Nah, sesuatu yang paling kada bagus pada diri seseorang itu ada bila dia kelebihan pandir. Siapa aja bila orang tu kelebihan pandir tu kada bagus. Orang pedagang kelebihan pandir kada bagus. Orang pejabat kelebihan pandir kada bagus. Orang berilmu kelebihan pandir kada bagus. Siapapun bila kelebihan pandir itu orang kada bagus. Ma utiya rajulun syarran min fadli lisanihi.